Egy Sujana Mastal SH MSI. Terima kasih kiriman lagunya yang luar biasa tadi. Saya ingin mengatakan dari hati saya yang paling dalam, innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Saya tidak menyesal ada di sini, tapi saya menyesal Anda lari dari perang. Silakan Mbak Kurnia. Bismillahirrahmanirrahim. Bang Egy, BES, Profesor Dr. Egy Sujana Mastal SH MSI. Terima kasih kiriman lagunya yang luar biasa tadi. Saya ingin mengatakan dari hati saya yang paling dalam, innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Telah gugur dua pejuang, orang yang menjadi sumber daripada niat untuk berangkat yang dikatakannya sebagai jihad. Kami tetap di sini. Kami sama sekali tidak merasa iri dan cemburu dengan SP3 yang Anda dapatkan. Kami senang, insya Allah abang bisa berobat dengan tenang. Ya, silahkan berobat dengan sebaik-baiknya. Gunakan waktu yang ada dengan sebaik-baiknya. Karena Cak Nun mengatakan, kita itu tadinya tidak ada, lalu Allah adakan hanya untuk sebentar saja. Oleh karena itu, jangan zolim, jangan kejam, hati-hati dalam langkah. Saya ingin mengatakan betapa Bang Egy hari ini telah memilih jalan yang menurut saya sangat salah. Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsami rahimahullah mengatakan, Nabi SAW melihat dan memandang dalam kurung orang-orang yang lari dari perang itu sebagai perbuatan yang membinasakan. Mengapa? Karena itu melemahkan kaum muslimin dan menyorak-nyorakkan kebahagiaan di sisi orang kafir. Saya tidak bicara agama, saya hanya bicara tentang lari dari perang itu tidak baik. Kalau ini dibaratkan perang, sebenarnya hanya tinggal sedikit lagi. Hanya abang tidak sabar. Ini benar. Anda tidak perlu minta maaf. Anda sudah mengatakan Anda tidak maaf. Tidak perlu minta maaf. Kita sudah berjanji untuk mencintai Indonesia tanpa syarat. Tegakkan kepala seharusnya untuk melihat bangsa ini harus selamat. 2029 tidak ada lagi pemimpin-pemimpin yang tidak jelas asal-usul akademiknya. Tidak jelas background pendidikannya. Karena ini negara yang besar, yang ditimpakan, yang diwariskan oleh para the founding parents kita. Ya, saya ingin mengatakan, saya tidak menyesal ada di sini, tapi saya menyesal Anda lari dari perang. Saya menyesal Anda tidak meniru Bapak Muhammad Hatta yang berani mengundurkan diri sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia, meninggalkan Soekarno karena merasa tidak lagi sejalan hati nuraninya. Saya menyesal Anda tidak seperti Pak Hugeng Iman Santoso, mantan Kapolri itu, yang rela hidup sederhana, yang rela kuat dalam perjuangan dan berani mengatakan tidak kepada upeti, korupsi, dan segala macam yang tidak pantas diterima oleh seorang aparat. Oleh karena itu, tidak mengapa terpaksa hari ini kita buka TPUA ini, tapi untuk diperbaiki. Kedua, saya meminta kepada Dewan Suro daripada tentu saja TPUA agar kiranya segera memanggil kami. Mari kita untuk mempertanggungjawabkan masing-masing ini. Karena kami bukan orang yang melanggar aturan. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Pertama saya menyampaikan apresiasi kepada Bung Aiman. Kita sejak 2012, saya dengan Bang Kapitra ini sudah sering di media dialog seperti ini. Dan apa yang terjadi sejak Rakyat Bersuara menjadi salah satu talk show terbaik, selalu diberi ruang kepada banyak orang untuk berbicara. Meskipun bukan narasumber. Ini luar biasa. Karena itu Bang Azam kan pasti tahu, karena kami bersama. Karena itu mari kita hargai. Dan saya berharap Bung Aiman jangan pernah mundur, jangan pernah gentar. Karena apa yang Anda berikan adalah edukasi buat masyarakat Indonesia. Berikutnya, kita tidak pernah melakukan operasi intelijen. Kami ini yang pendukung Pak Jokowi ini tidak pernah melakukan upaya divide et impera. Tidak ada yang namanya pecah belah. Yang terjadi justru Anda mempertontonkan bagaimana kalian di sini
Sebentar ya, hargai dong pendapat saya. Ya. Karena apa yang saya yakini, itulah yang saya katakan. Anda tidak boleh memaksa saya sependapat dengan Anda. Yang saya mau katakan adalah bahwa apa yang terjadi hari ini, malam hari ini, ada dua pendapat yang berbeda. Saya tidak persoalkan ini kuasa hukum A atau B, tidak. Tapi pendapat hukum yang berbeda. Dan dua-duanya berada dari sumbu yang sama. Karena itu, kami tidak berada pada posisi untuk menilai kalian seperti apa. Jadi kalau ada situasi yang terjadi kelemahan di tubuh kalian sendiri, bukan karena kami, karena kalian tidak solid di dalamnya. Saya punya keyakinan, saya Razman Arif Nasution, kalau saudara Ahmad Khuzinuddin tadi menggunakan ayat dan lain sebagainya, maka izinkan saya punya prinsip hidup. Tarjun najata walam tasluk masalik, inna safina la tarja'al yabas. Kamu ingin mendapatkan sesuatu yang kamu cita-citakan, maka kamu harus berarai mata, darah, bahkan nyawa. Karena ingat, kapal tidak pernah berlayar di atas daratan. Itulah prinsip hidup saya. Karena itu, semoga kasus ini yang ada 2 klaster, 6 orang ini, terserah mereka. Bagi kami, bahwa Pak Jokowi welcome, kapan saja. Kalau Anda tidak mau, tidak apa-apa. Kita bertarung di pengadilan agar ini clear and clean untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya harus jawab ini. Mohon maaf. Singkat aja, sedikit aja. Sedikit saja. Anda tadi mengatakan bahwa yang memecah belah itu adalah kami. Yang memecah belah itu adalah Anda. Anda meminta nomor telepon Bang Egy, lalu Anda rubah semua pemikirannya, ya. Anda katakan, ayo Bang, kita segera ke Solo. Mengapa? Karena pada saat kecelakaan, ya, seorang yang dilindas oleh Rantis, Afan Kurniawan itu, Anda mengatakan seharusnya mereka sudah ditetapkan sebagai tersangka. Abang juga demikian. Oleh karena itu, sebaiknya Abang segera kita ke Solo. Abang Egy mengirimkan WA itu ke saya dan mengatakan jika terjadi suatu Rasman berkata yang aneh-aneh, Kurnia ingin jawab. Sekarang saya gunakan hak itu. Boleh. Lalu yang kedua, nanti dulu, belum selesai. Singkat aja. Anda menghancurkan TPUA. Mengapa Anda rekomendasikan orang-orang yang sinis kepada TPUA, yang podcast-podcastnya tidak pernah memberikan pencerahan kepada kami, tapi terus memperburuk kami? Tidak usah saya sebutkan namanya kan? Nanti Bang Aiman ini lagi agak sensitif dalam hal ini. Ya, Anda gunakan seorang purnawirawan polisi untuk membela Bang Egy. Orang ini jelas-jelas kepada kami tidak pernah senang. Apa gunanya? Bu Eli dan Neti sudah mengkonfirmasi itu kesalahan Anda. Jadi tolong stop mengatakan kami sebagai pemecah belah. Cukup sebagai tersangka, ini sudah cukup sakit kami. Ya, saya ingin mengatakan cukup, nggak usah banyak ngomong lagi. Anda sudah cukup terkenal di Indonesia. Ya, cukup. boleh nggak saya jawab? Tidak usah, saya tidak mau. Nggak boleh. Punya hak sedikit aja Bang, sedikit aja. Saya adalah singkat aja. kader Bapak Egy Sujana. Saya junior dia. Tidak mungkin Rasman bisa membrainwash pikiran seorang Egy Sujana. Titik sampai di situ. Yang ada adalah pertimbangan logis yang saya berikan. Dan itu diskusi panjang lebar. Dan pada akhirnya saya tidak pernah ikut ke Solo bersama Bang Egy. Putusan dia terakhir ada bersama Bu Ile dan Neti. Dan saya tidak ikut-ikutan di situ. Cukup ya. Terima kasih. Dan Anda menjawab. Anda mengatakan, selamat Bang, di rumah baru kita. Saya sebenarnya ingin mengajak Abang beberapa bulan yang lalu. Baru hari ini terlaksana. Cukup. Di rumah baru yang saya katakan adalah tidak di rumah kalian, bukan di rumah kami. Inilah saya rasa diplomasi yang harus kalian junjung tinggi. Biarkan pendapat itu berbeda. Oke, baik. Karena perbedaan itu adalah menjadi sebuah keberuntungan yang diridhoi oleh Allah SWT. Terakhir, oke, silakan. Oke, saya ingin